Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Di channel ini saya banyak bahas tentang diri, relasi, dan juga hal-hal berbau psikologi. Nah, kalau teman-teman belum sempat subscribe dan baru masuk atau join ke channel ini, yuk jangan segan-segan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena saya insya Allah akan update tiap hari terkait diri, relasi, dan juga hal-hal yang berbau psikologi tadi. Nah, kali ini saya akan bahas lanjutan tentang apa yang perlu diperhatikan ketika kita mulai menseleksi atau mencoba untuk memahami apakah dia seseorang yang tepat apa enggak. Kita masuk ke poin yang ketiga. Apakah itu? Yuk, simak dan jangan kemana-mana. Nah, di poin ketiga ini, kita perlu banget bisa detail dan mulai terperinci ketika menggali lewat relasinya terkait dengan fairness, rasa keadilan, fairness ya. Nah, ada tiga jenis fairness, ada tiga jenis hal yang bisa disebut fair. Yang pertama yang perlu kita cek adalah yang disebut dengan retributive justice, keadilan yang retributif. Apakah dia atau bagaimana cara dia memperlakukan kejadian-kejadian yang memang mengharuskan adanya retributive justice. Retributif tuh misalkan ngejatuhin es krim, ya harus diganti sama es krim. Jadi lagi makan es krim, kesenggol es krimnya jatuh, maka diganti sama es krim. Itu namanya retributive justice. Bagaimana cara dia melihat yang disebut dengan retributive justice? Karena kan nggak semuanya pakai retributif itu ya. Nggak semuanya es krim diganti es krim. Seperti halnya nyawa dibayar nyawa, kan nggak gitu juga. Nggak semuanya seperti itu. Contoh kasus, saya pernah menangani sebuah klien di kasus sosial ketika meneliti dulu, ketika saya di S2 di UI, meneliti sebuah kasus sosial di Papua waktu itu. Jadi ada satu suku yang nggak sengaja kecelakaan, nggak sengaja nabrak orang dari suku lain sampai meninggal. Nah, kemudian orang ini diproses hukum dan dipenjara. Apa yang terjadi? Penjaranya diserang oleh suku korban dan menghasilkan ada beberapa yang meninggal dari pihak polisi dan juga beberapa tahanan di dalam. Kok bisa sampai timbul korban? Apakah ini karena nyawa dibalas nyawa? Ternyata bukan. Ternyata di suku Papua waktu itu yang saya pelajari adalah ketika seseorang tidak sengaja menghilangkan nyawa orang lain, cukup membayar dengan 5 ekor babi. Jadi nggak usah dibayar dengan nyawa. Nah, kan berarti ada sesuatu yang beda. Ada timbal balik, ada sesuatu yang beda. Bagaimana cara seseorang memandang retributive justice, itu penting buat kita. Toolsnya nanti pas ikut pelatihan saya soal ini saya akan kasih banyak lah ya. Tapi yang perlu dipertimbangkan satu itu, namanya retributive justice. Jadi ketika satu hal itu memang harus diganti dengan satu hal yang lainnya. Gitu. Yang kedua adalah procedural justice. Jadi bisa jadi sesuatu itu nggak retributif, sesuatu itu nggak diganti dengan sesuatu yang sama. Tapi karena dia ikut dilibatkan dalam prosesnya, dia ngerasa itu adil. Saya kasih contoh yang tadi ya. Lagi makan es krim, tiba-tiba kesenggol, es krimnya jatuh, tapi saya nggak mampu untuk ngeganti. Maka saya bilang, saya ceritakan prosesnya. Mohon maaf, saya terburu-buru karena saya begini, saya tidak mampu untuk mengganti. Apakah bisa dimaafkan dan dianggap adil? Adil, fair. Nah, bagaimana cara dia memandang procedural justice? Apakah orang ini, si calon suami atau calon pasangan ini, di dalam relasinya, dia melibatkan orang nggak dalam mengambil keputusan? Dia melibatkan orang nggak dalam mempersepsi satu hal itu dipersepsi adil apa enggak? Kalau dia sering melibatkan orang, mendengarkan pendapat orang ketika mengambil keputusan, mencoba bermusyawarah, mengumpulkan berbagai perspektif yang beda, lalu menyatukan, mensummarikan, menjadi jembatan orang untuk berdiskusi. Itu masuk ke procedural justice, procedural fairness. Dia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai prosedural, bahwa semua orang perlu dilibatkan. Jadi nggak usah asal ganti, tapi yang penting ada terlibat dan juga ada negosiasi di situ. Dia bisa memfasilitasi dan mengakomodasi itu, berarti dia punya namanya procedural justice.
which is good. Nah, yang ketiga itu justru hal yang sebetulnya sebagai pengganti dari retributive justice, namanya distributive justice. Jadi kalau tadi es krim diganti es krim, kalau distributive justice, bisa nggak ya es krim ini aku ganti sama yang lain? Aku ganti sama Thai tea deh, mau nggak? Enak loh. Atau sama minuman yang ada boba-bobanya, mau nggak? Kalau dia mau, itu namanya, dan dianggap adil, kesepakatan itu, namanya distributive justice. Jadi ada retributif, distributif, retributif harus diganti yang sama, ya nyawa dibayar nyawa, es krim diganti es krim. Kalau distributif, kayak tadi suku yang ada di Papua tadi, boleh kok diganti sama hal lain. Boleh kok es krim diganti sama minuman boba, chat time, atau apa, boleh. Tapi yang perlu teman-teman kejar betul adalah procedural justice. Bagaimana dia bisa melibatkan dan mengakomodasi kita sehingga apapun keputusan yang nanti diambil di dalam relasi di rumah tangga itu merupakan bagian dari kita juga. Kita dilibatkan. Kita belong to the law. Kita masuk ke dalam satu keputusan itu. Kita betul-betul dilibatkan. Karena memang itu yang paling penting ketika kita nanti mulai menjalin hubungan yang inginnya bisa sehidup sesurga nanti, yang manjang banget. Namanya procedural fairness atau procedural justice. Gitu. Buat teman-teman yang mau bertanya, jangan lupa tanyakan di kolom komentar atau follow Instagram saya di Zen Permana. Dan juga buat teman-teman yang mau belajar dan saya mentori untuk bisa mengenal diri dengan lebih baik lagi, jangan lupa follow di bawah juga ada Hey Academy. Jangan lupa like, share ke orang-orang yang kira-kira membutuhkan. Jangan lupa nantikan nanti ada kelas online-nya untuk bisa lebih detail lagi nih tentang hal ini. Follow terus dan ikuti terus, bunyikan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.